Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain film animasi lagi nih yang berjudul Soul. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Pete Docter serta mendapat rating 8,1 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Joe Garner, seorang guru musik yang bermimpi menjadi musisi jazz. Hingga akhirnya setelah berkali-kali gagal untuk meraih mimpinya, Joe mendapatkan satu kesempatan tampil di sebuah klub musik jazz. Namun, kebahagiaannya itu pun harus musnah karena di saat pulang ke rumah, Joe mengalami kecelakaan yang mengakibatkan koma. Sebangunnya dari koma, dia mendapati dirinya sudah dalam wujud yang berbeda. Nah, karena dia belum mau mati, Joe pun mencari cara untuk bisa kembali ke bumi lagi. Wah, akan kayak apa sih perjuangan dan dunia roh di film Soul ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Film berawal dari Joe Garner yang sedang mengajar di kelasnya. Dia nampak putus asa, sampai akhirnya secara mengejutkan ada salah satu muridnya yang menampilkan skill luar biasa dalam bermain musik jazz menggunakan trombon. Lalu Joe memainkan piano miliknya sambil menceritakan masa lalunya di saat dia pertama kali jatuh cinta pada musik jazz. Namun tanpa sadar, Joe malah jadi kebawa suasana yang membuat murid-muridnya nampak kaget ketika satu persatu jarinya yang lihai menyentuh tangga nada pada pianonya. Gak lama kemudian, kepala sekolah mendatanginya dan memberikan surat resmi pernyataan bahwa Joe sudah ditetapkan sebagai guru penuh waktu. Joe yang mendengar hal itu pun nampak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Walaupun sebenarnya hati Joe lebih mengarah ke konser jazz. Pasti bingung dengan keputusannya nih. Gimana nggak bingung ya kan? Soalnya mempengaruhi masa depannya. Terus Joe langsung mendatangi ibunya untuk curhat buat konsultasi tentang keputusannya. Namun gak lama kemudian, secara tiba-tiba saja Joe ditelepon oleh temannya yang mengatakan bahwa ada kesempatan untuknya tampil di acara konser The Dorothy Williams Quartet malam ini. Joe yang mendengar hal itu pun mengerti dan memutuskan untuk berlari agar bisa sampai ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, dia nampak kagum ketika melihat Dorothy yang lihai dalam bermain trombon. Lalu mereka pun mengetes Joe untuk melihat seberapa jagonya dia bermain piano. Karena gak ada briefing atau obrolan terlebih dahulu, Joe pun kewalahan dan nampak bingung untuk memulai permainan pianonya. Hingga akhirnya Joe terbawa hanyut oleh indahnya melodi per melodi yang dihasilkan dan membuatnya kehilangan kontrol untuk memainkan pianonya. Tapi siapa sangka hal itu berhasil memikat hati Dorothy dan mereka menyuruhnya untuk datang kembali di jam 9 untuk ikut ke dalam konsernya. Mengetahui hal itu, Joe senang tiada tara hingga ia tidak menghiraukan semua mara bahaya yang menghampirinya. Dan karena saking fokusnya teleponan, dia mengalami kecelakaan yang menyebabkannya masuk ke dalam selokan. Sesadarnya ia, Joe begitu bingung saat berada di The Great Beyond, tempat yang begitu diidam-idamkan oleh sebagian orang yang menantikan kematian. Ibaratnya mah kayak jalan menuju keabadian lah. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi di Great Beyond, Joe ketakutan dan memutuskan untuk lari dari tempat tersebut. Akibatnya dia menembus dinding Great Beyond, melewati beberapa rantai kehidupan sampai akhirnya tiba di suatu tempat yang tidak dia kenal. Kemudian Joe didatangi oleh roh-roh baru yang mengganggunya. Tapi di saat itu juga ada sebuah makhluk menolongnya yang bernama Jerry. Nah, di sini Jerry memberitahu bahwa Joe berada di Great Before atau bisa dibilang kehidupan para roh sebelum lahir ke bumi. Joe makin bingung dong. Lalu Jerry membawanya jalan-jalan sambil memberitahu tentang pembuatan kepribadian. Setelah Joe mengetahui mereka pergi ke bumi melewati portal, dia pun menipunya dan kabur ke portal bumi. Namun di saat sudah menjatuhkan dirinya ke portal itu, tiba-tiba dia ketarik dan kembali lagi ke sana. Tidak putus asa, Joe mencobanya dan terus mencoba. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Jerry lagi. Di sini dia ditawarin buat jadi penasehat para roh-roh yang belum lahir, dan apabila dia gak mau, dia bakal dibalikin ke Great Beyond. Nah, gara-gara itu dia pun mau gak mau ngambil tanda pengenalnya untuk masuk ke dalam tempat perkumpulan para penasehat. Di sisi lain, akuntan The Great Beyond yang bernama Terry pun kebingungan dengan perhitungannya karena ada salah satu roh yang hilang. Maka dari itu Terry menghampiri Jerry dan memberitahu tentang perhitungannya.
Setelah itu, Terry memutuskan untuk mendatangi suatu tempat dan mencari tahu nih siapa roh yang hilang. Di waktu yang sama, Joe masuk ke ruang seminar, yang mana itu adalah tempat penasehat agar bisa membimbing murid-muridnya menuju bumi. Gak lama kemudian, pencocokan pun dimulai. Nah, di sini kayaknya Jerry salah ngasih tanda pengenal nih. Soalnya dia tuh dipanggil dengan nama Dr. Borgensen sesuai tanda pengenal yang diambil sebelumnya. Setelah turun, dia dicocokkan dengan roh nomor 22. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kehidupannya Dr. Borgensen. Namun, karena 22 tidak menginginkan itu, dia pun ngasih tahu kalau dia tuh emang gak mau lahir ke bumi. Bahkan dia pernah dibentorin dengan para penasehat terkenal. Tapi sayangnya hal itu sia-sia saja. Joe yang mendengar hal tersebut pun kemudian mengatakan kebenaran kalau dia bukanlah Dr. Borgensen. 22 yang masih gak percaya langsung mengeluarkan suatu alat untuk mengetahui kebenarannya. Lalu mereka melihat kehidupan Joe yang dimulai dari tempat pertama kali dia menyukai jazz, beberapa penolakan konser, menjadi guru hingga akhirnya bertemu dengan Joe yang sedang terkapar di rumah sakit. Di sini kalau Joe emang mau balik lagi, dia tuh harus membutuhkan kartu bumi. Terus dia pun bikin kesepakatan dengan 22 untuk membantunya mendapatkan kartu bumi. Karena dengan begitu, kartu tersebut bisa ia gunakan untuk kembali ke tubuhnya. Kemudian mereka mendatangi aula segalanya untuk melengkapi kartu bumi milik 22. Satu persatu pun mereka coba. Sampai di ujung perjalanan pun mereka masih belum menemukan cara untuk melengkapi kartu bumi milik 22. Nah, karena kesempatan waktu untuk mentorin 22 udah habis, Joe pun disuruh masuk ke dalam The Great Beyond. Tapi 22 yang melihat Joe ketakutan, memohon pada Jerry untuk mendapatkan extra time agar bisa melengkapi kartu buminya. Setelah Jerry setuju, 22 mengajaknya kabur dengan cepat menuju dalam kardus. Nah, di dalam kardus ini ternyata terdapat tempat yang bisa menyatukan antara fisik dan spiritual. Itulah sebabnya jika Joe terbawa suasana hingga kehilangan kontrol. Kemudian dengan tangan jahilnya 22, dia ngelempar batu pada roh tersebut yang menyebabkan kenikmatan dalam penghayatan bisa hilang dalam konsentrasinya. Gak lama kemudian mereka didatangi oleh makhluk aneh yang mengejar. Di saat mereka lari dan terpojok, beruntungnya datang roh lain untuk menolong mereka menggunakan kapal besar yang menyala. Roh tersebut bernama Moonwind. Kemudian Joe meminta tolong padanya tuh untuk mengembalikan roh Joe ke dalam tubuhnya. Tapi sebelum melakukan pengembalian roh ke tubuhnya Joe, dia diperlihatkan cara untuk mengembalikan roh tersebut. Di saat Joe melihatnya, dengan buru-buru dia langsung melakukannya. Namun sayang, yang diperlihatkan dalam lubang itu adalah The Great Beyond. Lalu dengan panik, Moonwind menutupnya. Setelah itu mereka dibawa oleh Moonwind ke suatu tempat. Dia juga ngasih tahu bahwa ia bekerja di New York Jalan 14 dan 17. Sesampainya di danau spiritual, Joe disuruh oleh Moonwind untuk berkonsentrasi agar bisa menyetel kembali kehidupannya. Nah, karena senang telah berhasil, dia pun dengan buru-buru masuk ke lubang tersebut. Tapi karena teledor, dia malah dengan tidak sengaja menyenggol 22 masuk ke dalam lubang itu. Dan naasnya lagi, roh mereka berdua tertukar. Joe yang mencoba untuk meminta pertolongan pada dokter pun malah dianggap aneh. Karena bahasa kucing ya gimana mau ngerti. Terus Joe meminta tolong pada 22 untuk ngasih tahu tuh. Namun sayangnya apa yang mereka lakukan itu sia-sia karena dokter menganggapnya hal itu adalah efek dari obat yang menyebabkannya halusinasi. Setelah dokter itu pergi, mereka pun bergegas menuju tempat kerjanya Moonwind, melewati satu persatu rintangan yang ada di hadapannya. Namun di saat mereka baru saja keluar dari rumah sakit, 22 mengalami ketakutan yang luar biasa akibat dari bisingnya kota New York. Ditambah lagi, Joe nggak sengaja nyakar 22 yang menyebabkannya lari ketakutan. Joe kemudian langsung mengejarnya dan meyakinkan untuk tetap jalan mencari Moonwind. Namun karena 22 lapar, Joe pun memutuskan untuk pergi ke toko pizza dan mencurinya terus ngasih ke 22. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tujuan, Moonwind menyuruhnya untuk menunggu di Half Note pada jam 6.30 malam. Setelah mendapatkan informasi, mereka memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Tapi siapa sangka nih, taksi yang mereka naikin itu terdapat teman-teman konsernya Joe. Joe yang panik langsung mendorong 22 untuk masuk ke dalam taksi dan bergegas pergi.
Sesampainya di rumah, Curly menelponnya yang mengatakan kalau teman-temannya kaget melihat Joe dalam keadaan yang kurang bagus. Maka dari itu, Dorothy yang di awal tadi memutuskan untuk menggantikannya dengan orang lain. Tapi di sini dia ngasih tahu kalau Joe bisa datang lebih awal, kemungkinan besar dia masih bisa ikut konser. Di sini Joe berusaha agar 22 bisa mewakilkan untuk mempersiapkan dirinya. Tapi sayangnya 22 menolak. Gak lama kemudian, mereka kedatangan Connie yang mengatakan bahwa dia ingin keluar dari kelas musik jazz. 22 kemudian keluar sambil mengunci Joe untuk berbicara padanya. Namun sebelum itu, Connie mempersembahkan satu lagu terakhir. Setelah bermain trombon, dia pun gak jadi buat keluar. Lalu, Joe menjelaskan walaupun dia benci kelas musik, tapi trombon itu adalah kesukaannya. 22 kemudian berpikir jika Connie bisa mendapatkan apa yang dia suka di bumi, dia pun akan bisa mendapatkannya. Jadi 22 meminta Joe untuk membantu mendapatkan apa yang dia butuh, dan sebaliknya Joe akan mendapatkan apa yang dia inginkan di konser miliknya. Setelah itu 22 melakukannya. Di sisi lain, Terry sudah mendapatkan catatan roh yang hilang. Dia pun kemudian mencari Joe dan turun ke bumi. Sementara itu, di saat 22 sudah rapi menggunakan stylenya, Joe berniat mencukur rambut agar makin ganteng. Namun siapa sangka, tiba-tiba Joe terpeleset yang bikin rambutnya jadi gundul di tengah. Yah, udahlah pitak. Tidak ingin tampilannya hancur, mereka pun mendatangi barbershop. Kemudian, Terry yang udah ada di bumi pun muncul mengendap-endap untuk mencari keberadaan Joe. Sampai akhirnya dia menemukan Joe yang sedang mengobrol di pinggir jalan. Terus dia bikin jebakan tuh. Tapi ternyata yang terkena jebakannya itu bukan Joe, yang mengakibatkan ketakutan amat dalam bagi orang tersebut. Kemudian di dalam perjalanan, 22 merasa senang betul dengan apa yang tidak dia dapatkan di dunia sebelumnya. Karena terlalu senang, akibatnya celana yang dia pakai pun robek. Maka dari itu dia memutuskan untuk mendatangi ibunya, berharap untuk bisa memperbaiki celananya. Namun karena dia tahu kalau ibunya akan marah jika celananya dibetulkan untuk ikut konser, dia pun berniat untuk berbohong. Sesampainya di sana, ternyata ibu sudah mengetahuinya dan tidak ingin menjahit celananya. Nah, disitulah Joe meyakinkan sang ibu dan mengatakan dengan jujur tentang impian serta hidup untuk ada di bagian musik. Seketika juga hati sang ibu luluh dan memberikan setelan ayahnya yang biasanya dipakai untuk konser. Setelah itu mereka pergi ke Dorothy Williams Quartet, tempat konsernya yang akan diadakan malam hari nanti. Di saat Moonwind datang, 22 bengong dan menyadari keindahan bumi yang tidak pernah dia dapatkan di Yosemite. Lalu 22 memutuskan kabur dari Joe untuk mencari percikan yang hilang dalam dirinya. Melihat tubuhnya yang pergi begitu aja, Joe langsung mengejar. Tanpa mereka sadari, ternyata ada Jerry yang melihat dan juga mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka berdua terkena jebakan Terry yang memaksa untuk kembali ke Yosemite. Joe yang berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jebakan itu pun tidak membawakannya hasil. Dan seketika juga tanpa mereka sadari, ternyata 22 sudah mendapatkan kartu bumi. Tapi Joe yang melihat hal tersebut pun kesal padanya. Setelah Joe mengantarkan 22 ke portal bumi, tiba-tiba saja 22 melemparkan kartu bumi miliknya. Maka dari itu, Joe langsung loncat untuk kembali ke tubuh asalnya. Di sisi lain, 22 masuk ke dalam kardus untuk merenungkan dirinya. Kemudian di saat Joe sudah kembali ke tubuh asli, dia langsung lari menuju tempat konser untuk bermain musik jazz yang sudah dia impikan dari kecil. Di saat konser tiba, Joe memainkan pianonya yang membuat irama musik jazz semakin mendominasi melalui melodi-melodi indah yang nikmat didengar. Lalu setelah konser itu berakhir, Joe merasa heran karena dia tidak merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Kemudian, Dorothy memberi perumpamaan cerita soal ikan kecil di akuarium yang pengen ke samudra, padahal isinya hanya sama-sama air. Setelah itu, Joe pulang dengan rasa yang aneh pada dirinya. Hingga akhirnya dia menatap barang-barang milik 22 sambil memainkan piano miliknya yang membuatnya mengingat kenangan-kenangan indah bersama 22 dan keluarganya. Joe memainkan kembali pianonya yang hanyut dalam spiritual untuk menjadi roh.
Gak lama kemudian, dia disadarkan oleh Moonwind yang menghampirinya. Dengan cepat, Joe meminta tolong padanya untuk mencari 22. Nah, di sini Moonwind menyadari kalau ada yang tidak beres ketika mereka bertengkar. Dan dia juga ngasih tahu di saat kembali ke tempat spiritual, dia melihat 22 sudah menjadi roh tersesat. Jadi roh tersesat itu adalah roh yang terobsesi dengan sesuatu, hingga memutuskan mereka dari kehidupan. Gak lama kemudian, mereka berhasil menemukannya serta mencoba mengejar untuk Joe berikan kartu bumi. Tapi sayang, 22 mengamuk serta lari dengan cepat untuk menghancurkan kapalnya Moonwind. Tidak sampai situ juga, 22 terus mengacaukan The Great Before. Hingga akhirnya 22 menelan Joe yang secara otomatis memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Joe yang berada dalam tubuhnya 22 merasakan bahwa dirinya telah mengalami banyak cemoohan dari orang yang mengakibatkan Joe terpental dan kehilangan kartu bumi oleh bayangan hitam milik 22. Joe yang menyadari kalau dia membawa barang milik 22 pun langsung segera memberikannya. Dan seketika juga 22 teringat kembali kenangan bersama Joe saat di bumi. Kemudian 22 tersadar dan kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah itu mereka berdua berpisah untuk menuju kehidupannya masing-masing. Sedangkan Joe kembali ke The Great Beyond. Namun di saat itu juga, Jerry datang menghampirinya dan memberikan kesempatan kedua untuk bisa menikmati hidup di bumi dengan bahagia. Seperti apa yang dia inginkan, mengejar semua mimpi-mimpinya dan membuat orang lain bahagia. Nah, itulah akhir dari film Soul. Gimana nih menurut kalian? Seru nggak filmnya? Menurut Movie Rusty sih filmnya seru ya dan banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Salah satunya untuk bisa menghargai waktu dan hidup untuk menjadi orang yang berguna. Nah, di sini juga kita diajarkan untuk tidak berputus asa dalam mengejar mimpi. Serta jika ada kesempatan, jangan pernah ditolak ya. Terima dulu aja. Movie Rastis memberi skor 9 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau banget untuk dinikmati. Dan terakhir, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget nih kamu komen-komen. Pokoknya sehat-sehat terus ya, dan semoga keberkahan menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.